Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyi terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Sebelumnya, mari kita simak video yang ada pada PPT terlebih dahulu. Silakan kalian Terakhir tumpukan sampah terjadi di tempat pembuangan sampah sementara di Jakarta. Begitu banyaknya tumpukan sampah sehingga menutupi bahu jalan. Tempat pembuangan sampah sementara di sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta dipenuhi sampah yang tak terganggu, seperti di Jalan Pasar dan Bank Sampah Penumpang hingga menutup bahu jalan. Tempat pembuangan sampah di Jalan Brigjen Kartarso juga menumpuk. Tumpukan sampah terjadi akibat pembuangan sampah akhir minggu ditutup. Lumpuhnya sampah yang terjadi selama 2 hari dikeluhkan warga karena menimbulkan bau yang tak sedap.
sehingga wilayah atau resapan air itu akan berkurang dan mengakibatkan terjadinya bencana, misalnya banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang keempat yaitu masalah sampah dan limbah. Salah satu masalah lingkungan paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini adalah masalah yang berkaitan dengan sampah dan limbah. Pertumbuhan populasi dan gaya hidup yang lebih berorientasi pada konsumen menghasilkan lebih banyak sampah, dan karena sistem pengelolaan sampah masih belum berfungsi dengan baik, muncul sejumlah masalah lingkungan yang serius seperti terjadinya banjir, penumpukan sampah yang mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi bau, kemudian tempat berkumpulnya nyamuk atau bibit-bibit nyamuk yang dapat mengakibatkan malaria, ada kupalan, penularan, menyebabkan sakit perut ataupun diare. Ini dampak yang timbul dari adanya penumpukan sampah plastik. Halo semuanya, plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini dari video tadi sudah dijelaskan lebih rinci dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. Selain itu, sampah plastik tidak boleh dibakar karena asap yang ditimbulkan itu dapat menyebabkan terjadinya polusi udara yang dapat menyebabkan adanya penipisan lapisan ozon global dan juga hujan asap. Gue mau tanya, Ya, kan sampah plastik itu kan sulit terurai. Terus kalau nggak bisa boleh dibakar, terus gimana? jadi untuk mengurangi sampah plastik yang tidak bisa dibakar ataupun tidak bisa terurai, itu dapat dibuat kerajinan. Misalnya dari adanya botol plastik itu bisa dibuat seperti hiasan berupa bunga dari botol plastik, kemudian kantong plastik dapat dibuat untuk kerajinan tas dan sebagainya. Solusi yang pertama yaitu menghemat energi di rumah. Menghemat energi di rumah dapat mengurangi adanya penggunaan bahan bakar dari fosil, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya ada komunitas berkebun. Ini biasa dilakukan untuk reboisasi agar tidak terjadi
berbagi. Misalnya ada pemanas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, kemudian ada angin yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau banyu, dan juga ada energi air yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang terakhir ada teknologi pengolahan limbah. Ini seperti kalau kalian timbang limbah, itu ada teknologi yang dibuat untuk membuat plastik itu menjadi sebuah bahan bakar. Belum bagian. Ya sudah, bisa ditunjukkan videonya agar kalian bisa lihat. Satu. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Atau masih belum paham? Paham. Nah, untuk selanjutnya, karena Ibu lihat kalian sudah berkurang konsentrasi dan semangatnya, kita akan melakukan ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Jadi, ice breaking di sini bernama oke. Oke. Jika ada kata oke pada kalimat yang Ibu lontarkan, maka lakukan. Tapi sebaliknya, jika tidak ada kata oke, maka jangan lakukan. Contohnya, kita mulai contohnya ya. Misalkan Ibu gini, oke, angkat kedua tangan. Lakukan. Tapi kalau Ibu tidak ada kata oke di bagian turunkan tangan, berarti tidak diturunkan. Mengerti? Nah, kita mulai. Jadi ayo kita mulai. Oke, angkat kedua tangan. Turunkan kedua tangan. Oke, hentangkan kedua kaki. Oke, turunkan kedua tangan. Oke, mari kita tepuk tangan. Oke, mari kita duduk kembali. Sudah kembali berkonsentrasi dan semangat lagi. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang kemudian akan mengerjakan KPD. Jadi kelompoknya Feni bersama Sumet, kemudian Ani, Vicky, dan juga Kalista. Ibu bagikan yang KPD-nya, silakan kalian kerjakan bersama. Jangan lupa sebelum mengerjakan KPD, tulis identitas kemudian baca halaman. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan KPD. Apakah ada kesulitan yang lain? Belum. Ibu. Waktu kalian tinggal 5 menit ya.
dia ada pembuangan sampah sembarangan dan juga pembangunan secara sementara. Yang kelima itu di sekitar rumah kalian tuh ada juga dulunya yang masih hutan juga menjadi lingkungan kompleks. Terus sekian dari kami, terima kasih. Jadi jawaban nomor 2, apakah ada yang berbeda terhadap jawaban nomor 1? Sama Bu. Atau bagaimana tanggapan nomor 2 terhadap jawaban nomor 1? Silakan. Itu yang pas kemudian. Dan selanjutnya nomor 2 ada presentasinya sampai 1 menit. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Kenny dan Mbak Suren. Sebutkan faktor penyebab perubahan fungsi alam. Sebutkan faktor penyebab perubahan fungsi alam yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama, penebangan pohon berlebih, pembakaran sampah kimia, pembuangan limbah ke sungai, pembuangan sampah sembarangan, dan terakhir pengolahan limbah atau sawah. Dari kelompok 1 kita ada apa yang jawaban kelompok 2? Tidak, Bu, karena sama jawabannya. Bagi silakan teman-teman ini kelompok kok. Selanjutnya untuk mengukur hasil pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi, silakan dikerjakan secara mandiri. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal evaluasi tersebut. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, karena sudah selesai, selanjutnya kita contohkan. Dimulai dari nomor 1, jawabannya adalah D. jawaban untuk nomor 2, D. untuk nomor 3, D. nomor 4, D. nomor 5, A. nomor 6, B. nomor 7, B. nomor 8, D. nomor 9, D. B atau C? B. Nomor 10, B. D. Jadi ada yang benar semua? Ada, Bu. Ada yang salah 1, salah 2, salah 3, sudah. Silakan soalnya dikumpulkan kembali. Ini Bu, untuk nanti Ibu beri nilai dan kemudian dibagikan di Ibu. apa? Ini, Bu. Bukan, Bu. Ini Mama. Ini Bu. Bukan Jadi saya, Bu. yang benar adalah pulpen. Saya, Bu. Tadi kan diberi kok ini. Bukan. Gak boleh buat. Bukan, Bu. Ini jadinya pulpen siapa? Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Sebelum itu, setelah menyimak materi yang disampaikan tadi, kesimpulan apa yang dapat kita tarik? Menjaga lingkungan agar tidak banjir, tidak rusak. Menjaga lingkungan agar tidak terjadi Jangan membuang sampah sembarangan. jangan membuang sampah sembarangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Seru, senang. Seru, senang. Apa yang bikin seru dan senang? Nonton. Nonton. Ya, Bu. Apa yang kalian tonton? Itu tadi yang sampah, Bu. Dan apakah ada materi yang membingungkan atau belum kalian pahami? Sudah, Bu. Sudah, kita semua ibu ini. Ya, Bu. Karena pembelajaran tadi sudah kita buka dengan doa, maka alangkah baiknya pembelajaran hari ini kita tutup juga dengan doa. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Bukan, Bu. Siapa? Suren. Silakan Suren. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Suren. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 다음에